Kalian lihat itu? Ada apa dengan Eren? Iya, biasanya dia pakai topi. Apa? Dia memakainya. Eren, buka! Apakah ayahku bersamamu? Tidak. Memang ayahmu... Hai, kau pikir aku apa? Besi bekas. Eren, kenapa kamu bersembunyi dari ayahmu? Aku melakukan hal yang sangat buruk, Chris. Aku ada dalam masalah yang besar sekali. Ayah tak akan mengampuniku. Aku tidak akan bisa pulang lagi. Apa yang telah kamu lakukan? Chris, berapa harga sewa rumah pohonmu? Masih luas? Dimulai dari sekarang. Eren, kamu tidak bisa tinggal di rumah pohonku. Apa aku harus cari apartemen di tengah kota? Aku punya uang dari ulang tahunku. Ku bayar $10 per minggu. Ini tidak masuk akal. Ya, teropong dan kursi biji kacang saja seharga $20. Aku sedang tawar-menawar nih. Oh, baiklah, baik. Ayahku pikir aku pasti tinggal di sini. Ini daftar yang aku butuhkan. Aku mau kabur. Oh, dan 10 roti kacang. Tolong buang pinggirnya seperti yang ayah lakukan. Aku tidak suka pinggirnya. Baiklah. Eren, jangan tinggalkan rumah pohon ya. Mengerti? Jangan pergi dari rumah pohon. Wah, enak kursinya. Ku bayar $15 per minggu. Tidak lebih dari itu. Apa yang akan kita lakukan? Dia suka kursinya. Naikkan aja harganya $19 sebulan. Tidak lebih, tidak ada ekstra. Atau kita bisa meyakinkannya untuk pulang dan menghadapi hal ini. Aku tidak tahu. Eren sudah lama menjadi temanku. Jika dia bilang dia tidak bisa beritahu ayahnya, mungkin yang dia lakukan benar-benar tidak bisa diampuni. Aku tidak tahu apa yang Eren lakukan sehingga dia takut pulang. Ya, apapun itu, tidak seburuk si anak yang hilang itu. Ayo. Hai teman, hutan Kalimantan itu seperti apa ya tahun ini? Tidak ada yang menemukan aku di hutan ini. Eren, kamu tidak bisa kabur dari rumah apapun tindakanmu. Kamu tidak tahu ayahku. Memang apa yang kau lakukan? Aku bolos sekolah. Ya, Dan mengambil TV dari garasi. terus? Dan mengemudikannya ke pantai. Ya ampun. Dan dengan tidak sengaja aku menabrak tiang gardu penjaga pantai. Wah, itu parah sekali. Karena itu ayah tidak akan pernah mengampuni aku. Eren, kamu tahu, aku tahu itu buruk. Hah, pastinya. Aduh, Tapi kamu tahu, aku yakin kasih ayahmu jauh lebih besar dari benda itu. Ayahmu pasti mengampuni. Rencanaku untuk kabur norak ya. Ya, lebih baik aku pulang dan menghadapinya. Chris, Joy, kalian lihat Eren? Dia tidak masuk sekolah hari ini. Dan aku tidak tahu. Eren, kamu dari mana saja? APV tidak ada di rumah. Ibumu dan aku mengkhawatirkan kamu. Aku ingin bicara, ayah. Sini, turun anakku. Ayah, Ayah lega kau tidak apa-apa. Nah, adik-adik, siapa yang pernah kayak Eren? Setelah melakukan kesalahan, tapi dimarahi, terus kabur deh. Coba ceritain pengalaman kalian, Kananda sama Karena mau denger nih. Nah, seringkali kita melakukan kesalahan, kita jadi takut bertemu orang lain, takut dimarahin, terus takut dihukum, takut dibenci, takut gak dimaafin, pokoknya jadi takut banget. Ternyata bukan hanya kita loh adik-adik yang pernah merasakan seperti itu. Saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa juga takut ketika melihat Tuhan. Mereka bersembunyi karena takut ketahuan kalau mereka telah melakukan dosa. Karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan untuk apa?
Betul, untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, seringkali ketika kita melakukan dosa, kita juga bukan hanya takut kepada orang lain, tapi kepada Tuhan. Kan harusnya ketika kita berbuat dosa nih, kita datang ke Tuhan, terus kita mohon ampun sama Tuhan. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita malah menjauh dari Tuhan karena iblis tuh bilang gini ke kita. Ngapain kamu berdoa minta ampun sama Tuhan? Kan kamu udah berbuat dosa. Kamu tuh udah gak layak. Masa Tuhan mau maafin kamu dan nerima kamu terus sih? Nah, terus setelah kita mendengar kata-kata iblis itu, kita jadi kayak, oh percaya. Terus kita malah menjauh dari Tuhan. Ah, aku udah melakukan dosa nih. Jadi aku kayaknya, aku gak layak deh datang minta ampun sama Tuhan. Padahal itu salah. Betul, itu adalah salah besar. Iblis bilang kayak gitu supaya kita terus jatuh ke dalam dosa, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan kita merasa gak berharga karena kita sudah melakukan dosa. Dan kita jadi meninggalkan Tuhan karena merasa diri kita tidak layak. Padahal adik-adik, Tuhan itu tidak seperti itu. Tangannya selalu terbuka jika kita mau kembali kepadanya. Telinganya juga mau terus mendengarkan setiap pengakuan dosa kita, setiap penyesalan kita. Dan hatinya yang penuh kasih itu mau terus mengasihi kita dan mengampuni kita. Jadi jangan takut ya adik-adik buat berdoa dan minta ampun sama Tuhan saat kita sudah berbuat dosa ya. Dan kita juga harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, jika nanti nih kita berbuat kesalahan dan mulai ada pikiran seperti tadi tuh yang kata iblis, kita harus lawan dengan berkata, Tuhan Yesus akan selalu mengampuni aku. Gimana kalau kita hafalkan dengan super kebenaran? Oke, banget tuh. Oke adik-adik, kita hafalin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus selalu mengampuniku. Sekali lagi. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus selalu mengampuniku.